Ya, jadi terus terang harapan saya untuk kelas karyawan, harus lebih bijak ya. Jadi nggak usah kayak kelas reguler telat diomelin itu enggak. Maksud saya sih seperti itu. Saya oke, saya mau share dulu sebentar, tunggu. Oke, ya perkenalkan nama saya Marwan Carlos Sadeto Silalahi ya. Saya S1 di BINUS, S7 di BINUS, tapi sebelumnya saya D3 di Telkom. Terus saya sekarang posisi saya bekerja sebagai dosen dan juga karyawan ya, di salah satu perusahaan, eee, multinasional. Oke, terus itu nomor handphone saya. Saya sudah pada kelihatan ya di share screen. Ya sudah Pak, sudah kelihatan. Nah, email saya itu marwan.carlos@itts.ac.id. Itu email untuk, di TTS, tapi email pribadi saya wan.silalahi@gmail.com. Mohon kalau setiap mengirimkan email, di-attach keduanya ya. Jadi, saya bisa memonitor either di email pribadi atau di email, marwankaus@itts.ac.id. Oke, nah sistem, dikarenakan ini kelas karyawan nih katanya nggak ada kuliah onsite jadi view online, oke. Terus, iya sistem saya jadi gini, jadi saya biasa di satu kelas itu saya tunjuk ada ketua kelas, ya ketua kelas itu nanti yang mengkoordinir, komunikasi saya dengan kalian, gitu. Jadi saya cukup berkomunikasi dengan dia, nanti saya mohon nanti ketua kelas juga buatkan grup untuk kita bisa berkomunikasi, WhatsApp grup ya di dalamnya, di situ nanti kita bisa berkomunikasi, terus nanti juga, setiap tugas itu nanti saya nggak mau misalnya tugas itu dikirimkan ke saya secara langsung, ya. Karena nanti ada kemungkinan ada miss ketika s begitu banyak masuk, jadi saya miss nanti. Untuk untuk menghilangkan kemungkinan itu, saya melakukan sistem seperti ini. Jadi ketua kalian misalnya katakanlah saya minta tugas dikirim sebelum jam 9 malam. Nah, nanti kalian kirim ke ketua kelas, nanti ketua kelas akan mengirimkan ke saya. Jadi artinya ketua kelas harus buat gentleman agreement juga teman-teman, misalnya, teman-teman saya kirim ke Pak Marwan jam 8 ya, jam 8 malam, jam 9 malam atau setengah 9, nah itu kalian udah harus kirim dulu sama dia. Karena saya cuman mau ngecek atas nama dia, email-nya dia. Jadi saya nggak ada tuh nama seseorang lagi, karena bakal miss nanti saya pasti, karena itu yang udah pernah saya coba, gitu. Oke, nah jadi nanti ketua kelasnya tugasnya cuman seperti itu, nanti otomatis dia punya effort yang dia berikan akan saya hargai dengan, nilai tambahan poin di UTS dan di UAS. Oke, nanti otomatis dia ada, poin tambahan. Oke, sebelumnya ini kan absennya, betul nggak? Atau saya Ya salah? sebelumnya pakai Iya, itu Pak. Pak. Benar-benar. Betul, Pak. Ya saya ada banyak juga nih. Terus oke apa lagi ya? Mmm, ya UTS itu akan di bulan November, waktunya kalau nggak salah di, minggu kedua, UAS di akhir Desember. Ya, antara itu kalau saya lupa kalender akademik antara di hari itu. Nah, selanjutnya saya sudah memperkenalkan diri. Nah, saya ingin kalian juga memperkenalkan diri, tujuannya kita saling, jadi ibaratnya perkuliahan saya sifatnya berinteraksi ya,
antara satu dengan yang lainnya. Saya juga punya keterbatasan. Jadi kalau saya misalnya ada salah, tolong koreksi ya. Jadi kita di sini saling, sharing, sifatnya seperti itu. Nah, tapi tetap dengan norma-norma yang berlaku sesuai dengan perkuliahan pada umumnya. Oke, yang saya inginkan, yang perkenalan itu nanti sekalian saya absen, misalnya saya sebut Abdul Rahman, nanti Abdul Rahman sebutkan nama, tinggalnya di mana, sekolahnya sekolah pendidikan terakhir lah ibaratnya gitu. Pendidikan terakhir itu di mana, nah terus, ekspektasinya apa dari mata kuliah ini. Saya rasa, cukup itu ya untuk perkenalan awal ya, atau mungkin pekerjaan lah, saya butuh pekerjaan juga atau belakang oke, karena pas karyawan ya. Oke, itu saya sebut, saya absen Abdurrahman Hakim. Abdurrahman Hakim, oke, Adam Kurnia, oke, Adam Kurnia 2, oke enggak. Ali Husman, Ya, hadir Pak. oh monggo Pak, perkenalkan diri ke Oke, teman-teman. perkenalkan nama saya Ali Usman. Kemudian untuk saat ini saya tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Oke, Saya asli Surabaya. Kemudian untuk pekerjaan saat ini saya sebagai security engineer di PT Anatatik. oke, Kemudian untuk pendidikan terakhir saya dari SMK N1 Pasuruan kelas multimedia 2. Untuk ekspektasi kuliah atau jenjang pendidikan saat ini sih saya ingin benar-benar ngikutin passion saya dan pengen ngembangin skill saya lagi di bidang IT karena untuk bisa dibilang untuk skill saya di multimedia agak kurang relate juga sama pekerjaan sekarang. Mungkin itu sih Pak. itu Cipinang tinggal di dekat ini nggak sih Pak, dekat kampus Trisakti, ada Trisakti kan di situ? Oh, itu masih agak jauh Pak. Saya dekat di itunya apa? Lapas. Oh di Dekat, Lapas, ya Lapas dekat Cipinang, dekat lapasnya. iya Ya, dekat Lapas, tahu tahu tahu. Saya ya, kakak saya tinggal di daerah situ, ya Cipinang dekat juga. situ. Oke, Batik. Oke Pak, salam kenal Pak. Oke, salah, wait, Ali Usman. Oke, selanjutnya Pak Ardian Ibnu Darmawan. Pak Ardian 2, oke. Ibu Desi Prilestari Mulani. Ibu Desi, oke, saya lanjut ya. Bapak Edi, maaf, Bapak Edi Rasidi. Ya Pak, siap. Perkenalkan Pak, nama saya Edi Rasidi. Pekerjaan saya saat ini di Kominfo Tangsel Pak, sebagai administrasi. Oh, Pendidikan terakhir saya SMK Otomotif Pak. seru juga tuh. Ekspektasi saya, Hmm, ya Pak, bertolak belakang banget nih Pak. Makanya ekspektasi saya sih kuliah di TTS ini saya ingin banyak tahu lebih tentang pemrograman sih Pak. oke. Baik Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Makasih banyak Pak Edi. Sama-sama Pak. Bapak Habibi. Ya Pak, Ya, silakan Pak, perkenalkan diri. nama saya Habibi. Sekarang saya tinggal di Cimone. Oke. Untuk pekerjaan saya di Pak di pabrik. Nah, kebetulan saya kan di shift Pak, Oke. shift 1, shift 2. Nah, untuk minggu ini, nah itu saya shift 2 Pak, masuk jam 9. Jadi otomatis saya harus berangkat itu sekitar jam 8 Pak. Jadi mungkin ini saya sekalian izin juga nanti sampai jam 8 paling Pak. Nah, untuk ini betul pekerjaan itu betul-betul saya setuju.
Jadi gini Pak, nah ini Heeh. kan saya pemrograman web ini saya ada ngajar juga di kelas reguler ya, Iya. ini kalau Bapak lihat. Nah, saya juga punya, eee eee, mahasiswa juga, dulu kasusnya sama kayak Bapak. Mhm. Nah, jadi saya bilang sama dia kalau memang katakanlah Bapak dibanding di sini nanti Bapak misalnya nggak selama ini bisa aja kan Bapak tiba-tiba nggak masuk ke tebalan nih karena pekerjaan kan. Nah, jadi kalau memang Bapak merasakan, nggak bisa di hari itu, di jam itu, nah Bapak bisa join, ini, hari yang sama, di hari yang sama tapi ini pagi, Oh, di kelas jam reguler ya, Pak? kelas reguler. Karena materi saya samain, Mbak. Oh, iya iya. Nah, yang saya, bedakan cuman cara pemrosesannya ya, karena kan beda lah sudut pandang yang kelas reguler dan kelas karyawan gitu, yang tadi saya bilang di awal. Jadi Bapak kalau misalnya katakanlah nggak bisa mengikuti ini, bisa mengikuti di kelas pagi. Nanti Bapak atur ajalah. Nanti Bapak tinggal pas lagi saya absen, nanti saya bakal bilang, "Ada lagi yang belum diabsen?" Nah, Bapak, "Maaf Pak, saya by kelas karyawan. Saya berhalangan dan saya mengikuti mata kuliah Bapak pagi." Nah, itu aja. Nah, Iya, gitu kan paling enak. paling hambatan saya di shift malam aja sih, Pak. Oke. Kalau kalau lagi shift pagi kan pulang sekitar jam 6 tuh masih bisa full gitu, Pak, mengikuti dari jam 7 sampai jam 9. Iya, Cuman shift betul. 2 aja. Jadi gitu aja Pak ya, nanti Bapak atur aja waktunya, yang penting saya ada di jam 10, di hari Oh, yang sama. di jam 10 ya, Pak? 10 pagi sampai jam 12 siang ya. Oh iya, Nanti, Pak. Bapak bisa WhatsApp saya, nanti saya kasih Zoom-nya itu, kodenya sama password-nya, nanti bisa Bapak join. Jadi memudahkan hidup Bapak juga gitu ke Iya, depannya. Pak. Iya, Pak. Jadi nah yang saya pro juga gitu. Jadi saya nggak mau memberatkan Bapak juga, jadi saya sama-sama kita membantulah. Iya, Pak. Oke, Terima kasih. Pak Habibie ya. Iya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya Pak Ilham. Ya Pak, Ya, silakan Pak. ya perkenalkan nama saya Ilham Hamdi Kaputra Pak. Iya. Tinggal di Tangerang Pak, Cisauk. Oh, iya ya. Lumayan jauh. Pekerjaan nggak kerja Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Pendidikan terakhir SMA jurusan IPA. Oke. Ekspektasi buat memperdalam ilmu komputer lah Pak. Oke. Siap. Makasih Pak. Yo, makasih Pak Ilham. Bagus Pak kepercayaan dirinya. Nggak usah minder, percaya diri. Karena saya pernah ada di posisi itu. Waktu saya lanjut D3, saya kan langsung lanjut D3 langsung S1 tuh. Saya nggak ada waktu itu kan saya yang udah karyawan, ya karyawan-kawan lah yang udah bawa mobil, bawa apa. Ya pede aja, hajar aja. Toh juga kan kita kan, sama-sama bayar gitu, punya hak yang sama. Karena, kita nggak tahu kadang di atas kadang di bawah. Oke, makasih Pak Ilham. Selanjutnya Ibu Ita Krisnawati. Perkenalkan, nama saya Ita Krisnawati. Sekarang tinggal di Jogja, pekerjaan sebagai admin pendidikan terakhir SMA. Ekspektasi saya kuliah di sini ingin belajar lebih banyak tentang IT. Terima kasih. Ya, salam kenal Bu Ita. Jogja, jauh juga. Bapak Joni. Halo Pak, Ya. perkenalkan saya Joni Kardiman. Iya. Saat ini pekerja dan tinggal di Jepang saat ini. Oh, mantap. Ekspektasi kalau bisa sih mau apply software engineer Pak di Jepang Pak. Oke. Siap. Pak. Terima Nah, kasih. untuk kalau kita ngomong ke software engineer ya. Nah, itu software engineer tuh punya banyak platform, maksudnya ada middleware, ada application front end, ada back end. Nah, jadi luas sebenarnya software engineer. Jadi Web nanti developer Bapak, mungkin Pak. nah web developer berarti ya nanti dia
lebih ke berarti pemrograman web, PHP dan HTML dan lain-lain ya. Oke, ini ya Pak Joni ya? Oke, makasih Pak Joni. Selanjutnya Mufid, Pak Mufid. Iya Pak, Ya, perkenalkan silakan. nama saya Mufid Triyono. Sekarang tinggal di Sawangan Depok Pak. Oke, Untuk pekerjaan belum bekerja. ya. Pendidikan terakhir SMK. Ekspektasi masuk di TTS, pengen jauh lebih belajar tentang IT sih Pak. Siap. Mungkin itu aja Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Mufid. Selanjutnya Pak Muhammad Fahri Burhanuddin, maaf. Oke, terima kasih Pak. Nama saya Ya. Fahri, sekarang ini tinggal di kota Makassar Pak, Sulawesi Selatan. Pekerjaan saat ini kemarin baru jadi freelancer Pak, freelancer untuk programming Pak, programmer. Itu apa tuh Bapak? Megang apa? Bahasa pemrogramannya? Freelancer semuanya disikat atau gimana? Pengennya begitu Pak, semua disikat, tapi kemarin nekat aja ambil yang kemarin tawarkan untuk buat program di Android Pak. Oh, mobile itu ya, mobile smart, Pak. ya, aplikasi mobile ya. Itu harapannya kalau jadi proyeknya bisa jadi portofolio Pak untuk apply di tempat lain lagi. Iya betul. Tapi kalau saran saya Pak, mending terkadang kan kalau kita Bapak masuk sebuah perusahaan nggak apa-apa jadi junior, ya. Jadi di situ otomatis Bapak nanti di-push ya, ada tuntutan lebih gitu loh ketika kita masuk sebuah company, ada teman untuk bertanya. Jadi kita nggak lihat salary, lihat gaji, itu sih kan saya lebih mudah ya. Tapi balik ke individu masing-masing, karena sangat susah untuk memotivasi diri sendiri. Oke, selanjutnya Makasih, Pak. ya Muhammad Wisnu Ramadan. Hadir Pak. Ya, silakan Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Wisnu Ramadan, bisa dipanggil Wisnu. Saya tinggal di rumah saya di Jakarta, dan tinggal saat ini semenjak perkuliahan saya ngontrak di Rawabuntu Pak. Dan pekerjaan saya sebagai part-timer di Tang City Mall, Cikokol. Ekspektasi saya ya saya ingin menguasai di bidang IT gitu Pak, sampai pemrograman dan bisa ngurusin server segala macam gitu Pak. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Pak Wisnu. Selanjutnya Bapak Ponsianus Prayogo. Hadir Pak. Ya, monggo Pak. Ya, nama saya Ponsianus Prayogo, tinggal di Kalideres. Pekerjaan belum lama ini keluar kerja sih. Terus pendidikan terakhir itu SMK TKJ. Oke. Ekspektasi saya jaringan ya? Ya. TKJ jaringan ya? Bukan TKJ jaringan, tapi waktu SMK itu sedikit mempelajari tentang desain sama itu sih Pak, pemrograman juga. Oke. Ekspektasi saya sih ingin mengembangkan itu sih IT-nya aja di komputer ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Rafael Pranata. Oke, Rafael Pranata 2. Oke, saya lanjut lagi ke Rafiatun. Hadir Pak. Oh maaf, sekian Bapak. Oke, silakan Bu. Nama saya Rafiatun Nasika, tinggal di Kediri, asal di Kediri. Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah. Terus harapannya pengen upgrade skill, karena kalau otodidak kesulitan. Oke. Nah, salam kenal Bu. Ibu Yuni Sarah. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Yuni Sarah. Saya dari Kalimantan Tengah, tinggal di Kalimantan Tengah Pak. Saya Kalimantan Tengah itu ya, apa namanya?
lupa lagi mau ke Pontianak. Palangkaraya, Pak. Tapi Palangkaraya, saya iya di, betul. di kabupatennya, Oh, lebih jauh lagi dong. di Kabupaten Ujung di Kalimantan Tengah gitu, Pak. Itu mentua saya pernah di situ penempatan. Iya, Pak. Oke. Nah, saya lulusan dari SMA, Pak. Saya bekerja sebagai instruktur Office Application dan Desain Grafis Korea Intinya di salah satu lembaga pendidikan vokasi 1 tahun. Oke. Nah, ekspektasi saya, saya ingin mendalami ilmu IT, Pak. Oke, Bu. Makasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya Bapak Diki Rahmat Iskandar. Oke, Bapak Diki Rahmat kedua udah. Oke, selanjutnya Bapak Kolis Taufik Rohman. Bapak Kolis. Oke, ada. Oke, saya lanjut ke atas ya. Selanjutnya Abdurrahman, Bapak Abdurrahman Hakim. Hadir, Pak. Oke. Perkenalkan, Pak. Ya, Nama silakan. saya Abdurrahman Hakim, Pak. Saya tinggal di Rawabuntu. Pekerjaan saat ini saya jadi staf HR, Pak, di Jakarta, Pak. Oke. Ya. Pendidikan terakhir SMA, ekspektasi kuliah di TTS, ingin mendalami skill di bidang IT dan memperbanyak relasi, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya setuju tuh. Untuk memperbanyak relasi. Itu betul. Bisa didapat dengan abadnya ya dengan pendidikan. Itu bisa. Belajar juga bisa, tapi kalau memperdalam untuk S1 itu karena S1 sifatnya teoritis ya. Teoritis saya prefer kalau kalian mau saya memperdalam itu baik langsung ikut kursus. Nah itu benar detail, lebih spesifik. Nah, karena nanti yang kayak akan saya pelajari itu cuman ya kulit mungkin ada ya sekitar ya beberapa persen lah ya. Tapi bukan yang langsung yang expert. Itu enggak impossible untuk langsung bisa. Jadi semuanya balik lagi ke pribadi masing-masing. Sama masih mau expert ya itu ikut ya khusus. Tapi di sini memang akan ada prakteknya akan ada. Tapi bukan berarti kita akan bergelut dengan secara expertnya itu enggak. Ya. Oke Pak Abdurrahman, mohon untuk minggu depan jangan telat lagi untuk teman-teman yang ada di sini mohon jangan telat karena saya nanti sesudah misalnya ini saya tutup nih. Saya tutup nih dengan misalnya ada yang nggak absen nih beberapa orang nih. Nanti otomatis saya bikin dia statusnya nanti saya tanya lagi minggu kedua kalau dia memang minggu 2 dia nggak ada atau minggu 3 nggak ada nanti saya akan tanya Bapak kemarin itu mana sakit atau apa. Jadi saya balikin ke apa izin nanti saya balikin ke mereka. Dan saya nggak bakal absen. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Ini pemberitahuan awal aja untuk kita semua. Oke, ada lagi yang belum saya absen mungkin? Ada yang kelewat atau belum saya tandain, miss misalnya saya belum nandain. Oke ya. Nah, ini biasanya saya tutup nih. Nah, begitu saya tutup, nah saya nggak membuka. Pak, maaf mengganggu. Itu Yes, ada yang absen cuman di chat dia nggak bisa Selamat kontak katanya. malam, Pak. Mohon Iya. maaf, saya Diki, Pak. Diki Baru join izin, Pak. Tadi kena macet. Oke. Oke, ya silakan Pak Ya, betul, memperkenalkan Pak. diri. Terima kasih, Pak. Ya perkenalan diri dulu Pak. Seperti teman-teman yang lain. Nama nih bisa dilihat formatnya. Halo? Pak Diki?
Nama, tinggal, pekerjaan seperti teman-teman yang lain. Oh, lagi di jalan ya? Oke. Oke, kalau lagi di jalan nggak apa-apa. Ada lagi mungkin siapa lagi nih? Ali on mic aja Mas. Ali Usman. On mic. Oh. Oke, itu ke si Pak Diki ya. Oke, oke. Nggak ada lagi ya. Jadi ya ya gimana ya? Saya juga pernah kuliah online juga. Saya di BINUS saya satu online. Tapi saya usahakan tetap masuk on time. Karena strict banget di sana. Oke, saya tutup ya. Saya tutup. Bentar, saya buka lagi nih. Oh iya, tadi ada beberapa dari Bapak Ibu bilang ekspektasinya sebelumnya udah di absen semua kan? Udah ya? Udah, Pak. Ya, Pak. Oke. Yang bilang bahwa mempelajari atau memperdalam. Nah, itu belajar sih boleh belajar, tapi belajar tingkatan levelnya yang seperti apa ekspektasinya itu yang to be honest untuk S1 itu even S2 apalagi karena kita bukan expecting jadi semuanya yang Bapak pelajari kayak misalnya itu balik ke individu masing-masing. Jadi contohnya ya tadi ada orang network security saya lupa Pak siapa namanya. Nah, itu dia mungkin di networking di jaringan security kan network security juga punya garis besar lagi. Security apa? Security di layer apa? Layer network kah? Layer aplikasi kah? Layer database kah? Oh, banyak security itu. Banyak berlayer-layer. Nah, sama juga IT pun berlayer-layer. Ya. Jadi kompleks, sangat kompleks sebenarnya. Oke, sebentar ya, saya mau ini aja dah. Introduction. Wah, sebenarnya harusnya pemahaman tentang web dulu ya. Sebentar. Nah, untuk yang kuliah pertama ini saya yakin ya, sekelas Bapak Ibu sini udah tahu lah apa arti itu web ya. Tapi karena ini sifatnya harus saya sampaikan, ya mau saya sampaikan. Jadi pertemuan pertama ini masih dasar ya, sangat dasar. Itu tentang apa sih itu web. Nah, jadi karena ini pemrograman web, jadi kita harus tahu itu apa sih pemrograman web, apa sih itu web. Nah, jadi web itu pada dasarnya itu saya sebut dengan page ya, page atau dashboard yang berupa yang dipublikasikan di dalam internet, ya, yang memiliki domain, URL dan IP address yang dapat diakses dari manapun selama itu as long connect to internet. Nah, jadi kalau web itu kan saya kasih contoh misalnya web itu sebagai contoh mobil ya. Nah, saya kasih contoh sebagai mobil, saya analogikan sebagai mobil dan mobil kan harus jalan itu harus ada bensin. Nah, di sini juga bensin dianalogikan dengan protokol yaitu HTTP ya. Jadi dia jalan di protokol HTTP. Apa itu HTTP? Itu Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk membaca atau mentransfer suatu dokumen. Ya. Protokol ya untuk menjalankan si web tersebut. Ya, atau www atau www. Ya. Nah, jadi protokol itu.
Kayak saya kasih contoh misalnya tadi, mobil mau di jalan pakai apa ya, pakai bensin, harus ada bensinnya. Begitu juga web, itu bisa dijalankan harus pakai ada sebuah protokol, itu protokol apa? HTTP. Nah, HTTP itu. Nanti dia, jalan di port berapa, nanti itu kompleks lagi, kompleks port itu berapa. Entar kalau port secure itu ada port 43, port 80. Nah, itu kalau HTTP, tapi kalau udah secure dia biasanya port 43. Ya, jadi itu. Nah, terus www itu biasa singkatan ya. Maksudnya itu web tersendiri. Ya, artinya World Wide Web itu halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi. Oke. Nah, perkembangan teknologi web. Ya. Jadi web itu teknologi ya. Jadi teknologi itu ada web 1.0, web 2.0 dan web 3.0. Sekarang udah sampai 5.0 kalau saya nggak salah. Bedanya apa? Nah, bedanya yaitu ada enhance atau peningkatan ya. Nah, yang dulu biasanya di web 1.0 dia hanya berupa ya informasi, nggak ada interaksi di dalamnya. Ya, itu pada zaman teknologi web 1.0. Nah, sekarang udah web 5.0, web itu udah multi platform. Web multi platform itu seperti apa? Jadi ada internet banking di web. Mobile application juga bisa di web. Tapi mobile application ya ada application layer sih memang. Tapi itu bisa juga. Terus email sekarang ada di web, machine learning semua ada di web. Jadi maksudnya multi platform jadinya dia. Jadi wahana itu udah bisa semenjak, jadi sekarang udah web 5.0 ya. Nah, jadi web ini juga dikembangkan suatu sebuah project namanya Project IOC, SIOC ya. Jadi ada sebuah komunitas ya, ya untuk pengembangan teknologi web. Oke. Oke, jadi singkat cerita pengembangannya itu seperti ini. Tapi ini nggak update. To be honest, sebenarnya ini nggak update karena udah sampai web 5.0 tuh. Ya. Oke. Nah, jenis web itu ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis. Nah, statis itu apa? Jadi statis itu sebelumnya mohon maaf itu kalau mic-nya mohon di mute ya. Jadi salah satu-satu jadi biar nggak apa namanya? Nggak ke distract. Nah, jadi ada dua jenis web, itu ada statis, ada dinamis. Statis itu berarti nggak ada pemrosesan di sisi server. Ya, jadi di sisi ya betul, nggak ada pemrosesan. Jadi ibaratnya hanya berupa informasi doang. Jadi ibaratnya kita misalnya saya mau ke detik.com tapi saya mau cari informasi tentang bola. Kasih contoh. Atau saya klik di link bola, otomatis nanti informasi berhubungan dengan bola langsung di-share, langsung muncul di web page saya. Nah, itu statis. Jadi nggak ada interaksi ya. Maksudnya interaksi itu contohnya, saya kasih contoh. Misalnya kalian masuk ke email atau kalian masuk ke internet banking. Nah, itu ada interaksi, ada proses dari server berdasarkan inputan yang kalian input. Itu dinamis. Contohnya masukkannya, contohnya email akan ada proses login dulu kan. Misalnya contoh gmail.com login, nanti ada proses autentikasi. Nah, nanti begitu juga dengan nanti ya begitulah, itu contoh dinamis ya. Karena tadi saya bilang ada autentikasi juga ada proses authorization nanti kalau berdasarkan user juga. Oke, selanjutnya dari kategori web. Nah, kategori web ini ada web personal. Ya, web personal itu apa? Contohnya blog. Ya, blog itu contohnya blog.com atau WordPress macam-macam ya. Saya nggak pernah ngikutin sih website-website blog itu. Tapi balik lagi ini setelah kategori web ini secara general. Ya. Jadi ibaratnya saya kasih contoh. Website blog juga, blog itu bisa digunakan sebagai website komersial. Jadi dari sudut pandang mana kita mau mempresentasikannya. Itu dia.
Saya kategori web ini secara general. Jadi blog juga bisa gue bikin jadi website komersial atau website company gue, kenapa enggak? Tapi kan kurang etis. Nah itu. Nah, yang kedua ada website komersial. Website komersial itu misalnya kayak ya detik.com, atau misalnya Bapak Ibu punya perusahaan terus buat website tersendiri, atau Tokopedia, online shop, ya itulah yang sifatnya komersial ya, yang bisa dipakai secara umum ataupun internal perusahaan gitu. Nah, biasanya domain-domain yang digunakan itu berbeda dengan yang website personal ya. Contohnya kalau WordPress kan wordpress.com, itu udah jelas-jelas blognya WordPress. Nah, terus kalau komersial itu yang ada .co.id dan lain-lain lah. Ya. Nah, ketiga itu website instansi atau pemerintahan. Ini biasanya digunakan oleh suatu lembaga tertentu atau pemerintahan yang resmi. Resmi sifatnya, contohnya itu yang belakangnya .co.id. Website dulu waktu COVID ada tuh, covid.co.id. Nah, saya udah lupa websitenya. Dan terus keempat itu website non-profit. Nah, website profit ini ibaratnya untuk lembaga-lembaga LSM. Ya, bisa jadi yayasan, bisa sekolahan, ya, ya .org. Mostly yang non-profit ini domain-domainnya ini gratis. Ya, mostly gratis. Oke. Itu dari kategori web. Nah, oke. Nah, pada dasarnya pemrograman web, ketika kita bicara dengan pemrograman web itu otomatis ada proses di dalamnya. Nah, proses itu apa? Prosesnya itu dari front end, terus ada proses di sisi middleware, ada proses di sisi back end. Ya, dan pada dasarnya pemrograman web ini nanti akan menawarkan sebuah informasi, yaitu baik dalam bentuk teks, grafik, suara, video, atau apalagi macam-macam. Ya, jadi halaman web page itu bisa berupa macam-macam media yang dipakai, mau video, kayak mau suara, kayak mau gambar, kayak teks bisa. Oke. Nah, internet, nah saya nggak usah jelaskan lah ya. Otomatis ketika kita bisa dengan web harus tahu internet, karena menggunakan internet. Nah, internet itu apa? Internet itu yaitu berupa kumpulan komputer atau ya betul, kumpulan komputer yang lebih dari satu yang bisa saling berkomunikasi ya, tapi lingkupnya global. Ya, bisa lewat ya jaringan ISDN, bisa wireless, macam-macam lah. Oke. Ya, ini basic web sama juga, ini saya nggak usah ngulang. Nah, jadi terkait dengan protokol, tadi kita udah bahas ya pada protokol. Jadi kalau 7 layer protokol untuk TCP/IP itu, jadi untuk komunikasinya mostly web ini menggunakan satu protokol, yaitu bukan TCP/IP lah, Transmission Control Protocol Internet ya. Jadi apa itu TCP/IP? Yaitu untuk mempaketkan suatu data ya ke sebuah komputer yang lain. Tuh nanti, nah kalau mau detailnya TCP/IP itu apa, bisa Google. Ya, karena TCP/IP itu saya hanya menjelaskan secara konsepnya, jadi dia ada proses handshaking di dalamnya, ada proses checksum di dalamnya, ada proses check header di dalamnya, lebih kompleks kalau kita mau belajar TCP/IP. Nah, biasanya di sini yang paling paham itu orang networking. Oke. Nah, terus terkait dengan protokol ya. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya protokol HTTP dengan protokol yang ini, TCP/IP. Nah, jadi bedanya kalau TCP/IP itu protokol di layer network.
network layer. Jadi ada tuh kalau 7 layer itu yang paling itu ada physical layer, terus ada saya lupa. Tapi yang di sini dia di network layer atau data transport. Nah, sedangkan HTTP itu berada di lapisan paling atas, yaitu application layer, protokol yang berjalan di layernya application. Artinya application apa? Jadi HTTP ini berjalan di browser. Browser itu apa? Application kan? Betul. Nah, itulah dia. Singkatnya seperti itu. Kalau mau nggak bingung, saya buat mudah. Nah, terus sedangkan TCP/IP itu apa? TCP itu untuk networking, jaringan. Ya. Jadi di layernya udah beda. Satu layer application, satu layer network. Seperti itu. Ya, sama-sama protokol tapi jalan di layer yang berbeda. Nah, URL itu apa? Kalau Bapak Ibu suka dengan URL itu apa? Singkatan dari Uniform Resource Locator. Nah, itu biasanya mendefinisikan sebuah URL itu yang mendefinisikan sebuah lembaga, ya. Ya, contohnya tadi .go.id ya pasti government, ya. Oke, terus protokol transfer. Nah, untuk protokol transfer ini ada berbagai macam ya sebenarnya protokol transfer. Ini salah satunya doang. Sebenarnya ada banyak. Ya, ini ada HTTP yaitu dalam bentuk otomatis dia bisa kita gunakan protokol HTTP untuk melakukan transfer file bisa. Begitu. Tapi dalam bentuk dia dokumen web otomatis. Nah, sedangkan FTP itu file transfer protokol jelas. Terus ada juga GoPro, ada News NTP, ada juga SCP, ada juga Telnet. Ya. Ada juga FTPS. Ada banyak. Even saya pun masih belajar. Nah, DNS, apa itu DNS? Ketika kita bicara web, ada tadi URL. Nah, itu sebenarnya di dalam URL itu ada domain name system. Saya kasih contoh. Misalnya, oke, nah saya kasih contoh ya. Saya buka google.com. Bentar. Oh, ke Gmail. Sebentar ya, google.com. Nah nih, jadi kalau saya Google, jadi pada dasarnya main dari domainnya si Google itu ada google.com, mainnya, utamanya. Tapi kalau udah /Gmail atau / apalagi misalnya Google Drive, ya itu udah subdomain. Jadi tapi DNS itu domainnya itu dari google.com. Itu. Ini yang untuk mengimplementasikan yang ini. Ya, jadi ini sebenarnya penamaan standarisasi. Ya. Itu. Jadi ibaratnya Google. Misalnya Gmail, kalau kita ibaratnya mail.google.com. Nah, padahal itu Gmail sebenarnya. Ya, tapi dia sebenarnya domainnya mainnya itu ya gigo.com. Hanya subdomainnya yaitu tadi Gmail. Ya. Nah, tujuannya apa? Kenapa sih harus ada domain name system? Karena untuk mempermudah kita untuk mengakses. Yang pada dasarnya domain name system itu adalah sebuah IP address. Ya. Saya kasih contoh. Nah, jadi kalau saya ibaratnya bentar nih, banyak sekali nih. Nah, nih. Ini. Nih. Kalau saya ping google.com, ya. Ini saya Ctrl C aja. Nah, ini ada IP-nya kan nih. Nah, pada dasarnya kalau nggak ada domain name system, kita harus tahu IP-nya. Jadi kalau saya jadi naming, makanya tadi dibilang itu naming. Jadi kalau saya misalnya katakan lah ya,
ini nih, saya panggil dia pasti google.com. Gitu. Jadi naming dia itu. Jadi mempermudah hidup kita. Karena sangat susah untuk remember IP ini. Dan IP ini lebih dari satu ya. Jadi Google itu punya IP public itu lebih dari satu, saya nggak tahu berapa. Tapi yang jelas saya terhubung sekarang ke IP ini. Bisa jadi 2 jam lagi, sejam lagi saya ke Google, beda lagi IP-nya. Jadi itu domain name system itu sebenarnya penamaan. Nah, Bapak Ibu bisa buat domain name system sendiri, bisa tanpa terhubung ke internet, buat di lokal bisa. Nanti ada itu mata kuliah itu sendiri ya. Itu mata kuliah sistem operasi. Itu sistem operasi nanti ada di situ. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah belajar di semester berapa. Tapi ya jelas seperti itu. Terus, oke saya lanjut lagi ya. Nah, terus homepage ya, homepage sudah tahu lah ya, halaman utama, halaman awal. Oke, saya singkat aja. Nah, jadi pada dasarnya pemrograman web ini ada di sisi server, ada sisi klien. Nah, yang kita biasa lakukan itu mostly di sisi klien. Kita akses misalnya dari laptop atau kita akses dari mobile phone kita, itu kita ada di sisi klien. Nah, sedangkan sisi server itu ada pemrosesan data, kita atau proses inputan yang dari kita input. Nah, itu di sisi server. Ya, atau disebut sebagai penyedia layanan. Ya, sedangkan user itu kita cuma mengakses doang dan itu terbatas aksesnya juga. Nah, untuk mau akses tersebut kita otomatis tadi kita udah tahu tuh ada internet, kita tahu tuh ada protokol TCP/IP, harus ada networknya untuk bisa, terus habis itu untuk bisa baca itu halaman web itu harus otomatis harus ada service protokolnya kan tadi, yaitu HTTP untuk di application. Habis itu kita butuh aplikasi yang bisa jalanin pemrograman atau file yang mau di-open. Nah, contohnya gini, HTML, ibaratnya pemrograman web itu kan ditulis dengan bahasa pemrograman, yaitu ada di HTML, ada di PHP. Ya, mostly sekarang itu yang lagi booming tuh HTML5 itu. Nah, untuk jalanin file HTML itu harus menggunakan application. Apa application tersebut? Yaitu web browser. Ya, yaitu web browser. Nah, web browser ini ya untuk menjalankan file HTML tadi yang tadi saya sebut dengan PHP dan kawan-kawan. Nah, ada begitu banyak web browser yang maaf saya juga nggak hafal semuanya. Hanya saya cuma bisa menggunakan Opera yang biasa, Mozilla Firefox, Edge, Safari, ya itu saya bisa gunakan. Yang lain saya nggak tahu. Ya, jangan gunakan lah. Ada beberapa yang sini saya pernah gunakan. Begitu. Nah, ini kalau lihat selanjutnya, ini adalah sudut pandang dari sisi server ketika program itu. Jadi contohnya gini. Client request, misalnya dia ke HTTP, dia ketikkannya http www.server.com/esp. Nah, nanti di situ ada login password. Nah, dimasukkan, di login. Nah, kemudian contohnya gini, Tokopedia deh. Gambar aslinya Tokopedia. Nah, Tokopedia kan itu kan ada halaman page, terus kalau kita mau belanja itu kita harus register dulu kan. Nah, tapi kalau kita udah ada code-nya, kita tinggal masuk login akun kita. Kemudian nanti client request itu bakal dikirim datanya ke server. Ya, dikirim datanya ke server dan nanti ada pengecekan di sisi database. Apakah user itu password itu match atau tidak.
ketika dia misalnya katakannya tidak match, dia bakal ngirim lagi nih dari server ke sisi komputernya user. Ya, jadi itu ada nanti dikirim, oh biar nggak match nih, maaf password yang Anda masukkan salah atau user yang Anda masukkan tidak teridentifikasi. Nah, macam-macam berdasarkan error inputannya. Nah, nanti kalau Bapak tahu ini skip API ini ya nanti yang akan skip API itu apa? Itu interface ya, interface yang mengkomunikasikan antara database dengan application gitu. Oke. Ada proses di dalamnya. Jadi contohnya itu mostly semua pemrograman web itu harus punya web server. Ya, web server itu ada bisa berupa IIS, Apache dan macam-macam, Nginx, nah macam-macam lah ya. Saya juga semuanya saya nggak paying Apache sama IIS sama Nginx doang yang saya pernah coba. Sisanya saya nggak coba, banyak banget. Nah, oke, harus butuh web server. Nah, web server itu juga harus bisa menjalankan di dalamnya itu ada jalan program apa, language-nya apa. Itu macam-macam, ada language bisa HTML5, ada PHP, ada JavaScript, ada CVM, ada Python, macam-macam. Ya, ada .NET, bahasa pemrograman .NET dari Microsoft, macam-macam, sangat kompleks. Nah, ketika kita makanya saya bilang kalau kita mau expert di salah satu bidang itu butuh waktu ya, butuh effort yang sangat besar. Jadi karena IT itu luas, jadi kita harus tahu nih gue mau kemana. IT security kah, pemrograman web itu mau apa? Pemrograman web yang di front end, back end. Nah, kalau misalnya tadi Bapak itu siapa namanya bilang dia yang di sisi berarti dia di front end, mostly. Bukan di back end, kalau back end tuh dia bahasnya nanti di ada database, walaupun dia juga bahas database juga nanti, koneksi ke database-nya pasti. Oke, dari sisi klien, nah klien itu cuman apa? Cuman dari web browser. Mostly dia web browser yang udah kompatibel sama bahasa pemrograman untuk bisa baca, misalnya baca HTML file, baca PHP, baca JavaScript, atau Visual Basic. Udah lama saya nggak main Visual Basic. Nah itu, Visual Basic Script. Nah contohnya seperti ini. Ya, ini garis besarnya. Ya, di client side itu ada front end karena dia cuma menampilkan saja, nggak ada proses. Scripting pun itu jalan berdasarkan pembacaan, scripting pembacaan doang yang udah di provide dari sisi server. Dia baca file tersebut, baca language file tersebut menggunakan web browser. Ya, kemudian menerima inputan itu dari sisi klien. Dia input, prosesnya di mana? Di server. Kemudian dari sisi client side mostly itu hanya berupa visual atau inputan. Ya. Sedangkan dari sisi server itu pasti ada proses scripting di dalamnya dan ada proses transaction dan kompleks, mostly sangat kompleks. Ya. Dan terakhir yaitu script yang dijalankan di sisi client side itu terbatas, hanya mostly cuman reading. Mostly cuma reading dan ya inputan reading dong dibaca. Nanti dibaca inputan dari reading, dibaca aksesnya di sisi server, nanti diproses semuanya. Nah, transparan to the user. User itu apa? Ya user itu ya si pemrogramer. Maksudnya si otomatis cuma bisa lihat dan tahu detail yaitu si programmernya atau developernya. Gitu. Ya ini apa namanya? Ya, browser di sisi klien, browser otomatis harus bisa baca HTML, CSS, dan JavaScript, dan lain-lain ya teman-teman. Ini Angular, ini framework. Nanti kita akan bahas juga. Itu salah satu framework. Nah, ngomong framework tadi saya sudah sentuh juga. Nah, framework pemrograman web itu juga banyak. Ya, banyak. Oke,
Terus, nah ini database, web server itu ada Apache, ada IIS, dan untuk backend language ada Nginx juga tadi disebut ya. Terus backend language itu ada PHP, ada Python, macam-macam. Ada Visual Basic, ada .NET, Scanode, ada Java, macam-macam lah. Database itu juga ada banyak. Mostly gunakan MySQL, SQL, MongoDB. Kalau udah kelasnya udah data warehouse dia pasti ke MongoDB. Terus ada SQL.io, jadi itu SQL no transaction. Nah beda, jadi dia no database. Nanti saya nggak tahu. Oh dibahas juga. Saya ingat di beberapa nanti kita akan bahas juga tentang database pasti. Nah Redis begitu juga. Kalau Redis itu udah ke database yang sifatnya warehouse. Oke. Ini juga sama. Ini juga sebenarnya udah saya bahas juga ya. Saya tidak langsung. Saya nextkan saja. Nah, ini HTML5 ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi saya minta Bapak Ibu download namanya SMPP ya, package SMPP ya. Nah, download di komputer. Mungkin kalau udah yang basic ya programmer atau udah pernah buat web, tahulah SMPP itu apa. Jadi SMPP itu apa? Sebuah kumpulan package. Oke, silakan Pak Bibi. Kumpulan package. Maaf, saya kenapa Pak Habibie doang. Oke, kumpulan package dari Apache ya. Apache bikin kumpulan package. Isinya di dalam itu ada Apache, ada database-nya, MySQL, terus ada juga di dalamnya ada PHP dan HTML. Ya mesti kok SMPP ya PHP lah. Jadi sebenarnya kumpulan package. Ya ada web server juga, web server itu pakai Apache. Ya itu SMPP, jadi mempermudah hidup. Download, pilih salah satu apa terserah. Karena nanti kita akan praktek di minggu depan menggunakan tersebut. SMPP. Oke, di download dan diinstal. Caranya bagaimana itu tinggal next saja. Untuk Windows, kalau di mostly juga Linux juga next saja. Mac OS juga sama, tinggal next saja. Oke. Itu mohon diinstal untuk di pertemuan minggu depan. Nanti kita akan belajar ini lebih detail ya. Jadi mostly sekarang yang lagi booming itu HTML5 dan PHP. Ini minggu depan aja lah ya. Nah, CSS3 ini sebenarnya untuk di sisi desain ya, di sisi lebih ke jadi ya style sheet, metode penulisan dan kawan-kawannya ya. Jadi begitu juga dengan JavaScript. Oke. Ada yang ditanyakan? Karena ini di pertemuan kedua yang saya bahas. Ayo tanya. Ya. Izin Ya. Pak Marwan. Ya silakan Pak. Ini teman-teman ada yang basicnya bukan dari SMK nggak ya? Atau dari SMA atau SMEA atau MI? SMA Pak. Hai Mbak Yuni. Apa kabar? Kabar baik Pak. Izin Pak Marwan, ini saya Ya. Pak Agung. Oh iya, Pak Agung. Silakan. Ya, melanjutkan dari Pak Marwan tadi, ya mungkin yang dari di luar SMK mungkin atau mungkin apa ya, di semester awal juga belum terlalu mengenal gitu ya. Tapi ya inilah
di aplikasi e-commerce dan sebagainya, ya dasarannya adalah ini gitu. Jadi selamat berpetualang lah. Ya Pak Marwan. Iya, betul. Betul tadi yang Pak Agung bilang. Tadi saya berusaha mau menyampaikan gampang mungkin ya, dari protokol, nanti ada domain system, kayak gitu-gitu. Nanti mungkin tolong oh ya, saya mau terkait dengan ketua kelas ya, saya belum pilih untuk saya ingat. Ketua kelas, bentar. Iya. Nah untuk ketua kelas dari sisi teman-teman di sini ada yang bersedia kah? Jadi ibaratnya perpanjangan tangan saya gitu. Ibaratnya ya misalnya ada teman-teman yang izin, ya cukup ngomong di grup bisa, atau seandainya saya baca juga di grup, atau kadang-kadang kan saya miss nih, kemungkinan saya miss ada dong. Nah itu ngingetin, Pak, si A izin, si B sakit. Nah itu. Nanti otomatis ada nilai tambahan yang saya kasih, poin tambahan. Karena saya menghargai effort-nya juga kan. Nah gitu ada, kalau tidak ada saya tunjuk. Oke, Mbak Yuni mungkin. iya. Ibu Yuni mau bersedia? Bersedia, Pak. Ya, oke. Cuman itu sih paling, sama kalau ibaratnya tugas ya dikirimkan ke ibu, ibu strict aja ngomong saya, jam 8 malam, saya bilang jam 9, saya jam 9 malam, ibu bilang, jam 8 malam ya teman-teman kumpulin ya. Kumpul nggak kumpul saya kumpulkan ke Bapak, ke saya. Silakan aja nggak usah kumpulkan, nggak ada masalah. Misalnya orang tersebut yang nggak ngumpulkan, ada apa-apa, langsung aja dia suruh komunikasikan ke saya. Karena saya Baik. bakal mempertimbangkan, misalnya dia lagi sakit, itu beda cerita lah. Tapi urusan sakit itu urusan dia sama Tuhan. Saya pasti mentolerir, oke silakan Pak, saya tunggu dikirimkan, saya kasih waktu. Nah itu nggak masalah. Gitu. Jadi itu aja ke Pak Ibu Yuni. Terus mungkin ada teman-teman yang mempertanyakan yang tadi terkait yang udah saya bahas. Karena nanti ada saya kasih poin juga di sini setiap pertanyaannya. Mau tanya Pak? Oke, silakan. Oke, agak dikit ya dari materi, mungkin agak jauh dikit mungkin pembahasannya. Nama Soal dulu, Pak. database. Soal Nama dulu, Pak. database. Ya. Oke, saya Ali Usman. Oke, perihal soal database kan saya pernah baca untuk si MongoDB ini kan menerapkan NoSQL katanya, yang notabene kinerjanya tuh lebih cepat dari MySQL, karena si MySQL kan butuh ngeload semua query kan untuk mengeksekusi satu data doang. Apabila jumlah datanya itu banyak, misalkan kayak e-commerce kan itu customer-nya kan biasanya banyak sampai 100.000 atau ya 200.000 lah misalkan. Itu lebih maksimal atau lebih optimal itu penggunaannya masih menggunakan MySQL atau NoSQL, Pak? Si MongoDB ini. Ya, sebenarnya relational database dan NoSQL lebih cepat. Itu udah jelas. NoSQL tuh jauh lebih cepat dibandingkan SQL. Nah, jadi betul, mostly di sifatnya application transaction ya. Transaction ya contohnya tadi apa namanya, komersial, online shop. Nah itu betul yang Bapak bilang, lebih mudah. Tapi balik lagi, jadi kayak Redis juga ada yang jadi kalau database yang tadi saya tunjukin ini bulan lalu saya coba Redis tuh. Saya coba Redis dikarenakan Redis lagi bukaan open lowongan. Jadi open lowongan saya belajar aja Redis, itu kan sebelum dipanggil. Nah itu
Ya bagus juga sih, coba-coba dia. Nah terus, ya, Bapak Ibu, eee, untuk jadi saya bilang expert di salah satu bidang itu penting ya, menurut saya. Kayak tadi saya Redis saya coba sendiri, saya install sendiri, saya ikutin guidance-nya, itu, walaupun saya belum pernah coba Redis, tapi saya coba, habis itu saya install di laptop saya. Nah, kenapa sebuah semangat Bapak Ibu juga di sini ya, jadi kenapa saya tertarik untuk belajar Redis, karena saya lihat tuh waktu pas itu, di LinkedIn gajinya berapa, saya dikontak juga sama headhunter-nya. Saya dikontak, nah terus saya tanya, "Berapa gaji pendapatannya per tahun?" Dibilang 95K. 95K per tahun, which is itu udah 95.000, bayangin. Dolar lagi, dibayarnya pakai dolar US. Gitu. Nah itu jadi satu motivasi, jadi nanti saya salah satu di Indonesia, nah itu saya dipanggil tuh, wah gue belajar dulu lah, saya pengen kayak gitu. Nah jadi yang seperti itu. Jadi kalau kita expert di satu bidang ya, otomatis ada harga juga nanti yang lumayan. Ya, jadi, coba fokus di salah satu bidang dan again nanti kita akan ya tetap belajar pemrograman tetap, tapi ketika kita mau expert, nah itu balik ke individu masing-masing, apakah dia mau explore atau tidak, gitu. Oke, makasih banyak Pak Ali. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, itu yang tadi saya itu mohon di-install dan mungkin bisa sambil dicoba ya. Supaya nanti kita bisa, minggu depan lebih ada interaksi komunikatif ya ketika, teman-teman udah coba juga, di sini. Jadi again, sini saya sistemnya, ada interaksi seandainya ada yang mau ditanyakan, monggo di-interrupt saja, saya waktu saya pas menjelaskan interrupt, nggak apa-apa, dibanding nanti lupa juga apa yang mau ditanyakan, gitu. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, oke, mohon di-install SMPP-nya, pakai SMPP-nya. Saya akan coba share di sini materinya, ya untuk minggu pertama dan minggu kedua. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca. Ya, mohon juga kalau bisa materi itu dibaca juga sebelum, perkuliahan dimulai ya. Jadi tinggal komunikasi aja nanti kita lebih enak ya. Itu, sebentar. Minggu 1, minggu kedua, saya udah buat Civana ini, udah ada. Sambil Iya. nunggu mungkin Pak, saya mau sharing-sharing juga nih. Monggo Pak. Buat adik-adik, memang apa yang disampaikan Pak Marwan tadi benar. Jadi apa yang disampaikan di bangku perkuliahan memang tidak bisa maksimal ya. Jadi teman-teman harus terus explore gitu ya. Karena tadi apa yang disampaikan bahwa terkait dengan bahasa pemrograman itu banyak ya. Ada yang mobile, ada yang web, ada yang desktop. Gitu. Kalau yang paling umum biasanya PHP. Gitu. Tapi kalau teman-teman masuk ke dunia perbankan, biasanya lebih banyak .NET, Java, gitu-gitu ya. Gitu. Jadi sehingga teman-teman ya kenapa ada bahasa-bahasa tertentu ya itulah kondisinya gitu. Nah memang kalau untuk database saat ini kalau dilihat tergantung dari jenis transaksinya sih. Tapi kalau transaksinya jutaan, misalkan tidak disarankan sih kalau MySQL ya. Mungkin tadi di industri itu banyak yang kayak Mongo, terus kemudian Postgre dan sebagainya itu lebih cepat ya, karena yang di-query atau yang di-select itu banyak sekali gitu. Jadi misalkan teman-teman kayak
mencari data penduduk Indonesia gitu. Yang namanya Agung pasti banyak kan. Alamatnya di mana gitu. Nah itu kalau sekali query kalau nggak kuat ya runyam juga gitu. Mungkin nanti penerapannya juga bisa ke apa ya, big data. Kalau orang-orang bilang ngomong ada big data. Jadi sekarang arahnya sudah ke sana. Tapi mulainya dari mana? Ya pelajarannya Pak Marwan inilah itu kira-kira. Kalau mau explore lagi di UKM Data Science itu ada izin Pak Marwan, ada Bu Tuti selaku istilahnya pemegang komandonya Data Science gitu. Itu biasanya hari-hari tertentu ada workshopnya di kampus. Jadi kalau mau menambah ilmu mengenai Data Science ya silakan datang ke kampus, atau mungkin pas waktu workshop suruh di-online-kan ke Bu Tuti, silakan saja. Jadi kalau di industri memang banyak sekali Pak Marwan ya. Jadi ada betul, Pak. web. Jadi web itu dibagi dua sih, front end. Front end itu tampilan depan ya. Jadi kenapa tampilannya bagus itu tadi dijelaskan di PowerPoint tadi, ada CSS namanya. Bajunya lah itu. Kalau nggak ada bajunya ya kayak teman-teman yang perempuan nggak bedaan, nggak ada lipstick gitu-gitu ya kayak gitu tampilan semrawut. Tapi kalau ada CSS ya nanti tampilannya akan lebih bagus. Tuh, ini yang web, nanti di semester 5 ada mobile. Tuh. Pak Agung itu ada yang nanya Pak. Itu Oh iya. UKM-nya apa aja Pak? Ada data science, ada jurnalistik, ada broadcasting atau multimedia, ada futsal, ada bahasa Inggris, ada itu. Yang lain-lain belum kebentuk. Kalau teman-teman yang tahu atas nama Grasberg itu ketua BEM-nya. Nanti kalau misalkan ada mahasiswa 1-2 yang pengen bikin UKM yang belum ada ya silakan aja hubungi beliau gitu ya. Karena itu biasanya kumpul-kumpul dulu, terus kemudian ada yang istilahnya mengketuai itu untuk mengorganize, itu baru nanti didaftarkan ke BEM untuk didata UKM-nya siapa, penanggung jawabnya siapa. Misalkan mau PMI atau mungkin yang belum ada ya terkait dengan robotik gitu, ya silakan aja. Wih, ini belum bicara robotik ya Pak Marwan, beda lagi bahasanya. Beda lagi. Sambler. 1010. Ya, itu teman-teman yang mungkin sudah sering lihat robotik itu bahasanya beda lagi. Jadi istilahnya mengungkapkannya itu kayak bahasa ada ABC tapi tetap outputnya sama, cuma membedakan bahasanya saja. Tadi betul yang disampaikan, perlu ada namanya web server gitu ya. Salah satunya yang sudah terkompil itu ada SAM. Kemudian kalau ASP itu pakai IIS dan sebagainya, macam-macam. Jadi kalau ngandalin dari sini aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau mau sharing dengan Pak Marwan silahkan. Iya betul. Info aja Pak, kemarin tuh dari Astra butuh sekitar 200 orang programmer Pak, PHP. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya skill yang mungkin agak melebihi teman-teman yang lain, hubungi saya boleh. Nanti saya connect-kan dengan PT Astra. Jadi jangan takut, kita carikan industrinya. Jadi kalau biasa-biasa aja mungkin sama dengan yang lain ya Pak, harus luar biasa ini. Iya betul. Makanya teman-teman jangan ya
mungkin saya dan Pak Marwan lebih dulu ya, gitu. Pak kok banyak tugas sih, gitu. Ya itu semata-mata hanya untuk latihan sih, gitu. Jadi pembeda kalian dengan yang lain seperti itu. Gitu. Mungkin ini sebagai ini aja penyemangat teman-teman supaya tetap semangat. Iya. Terima kasih Pak Agung. Woi siap. Di kampus kalau mau multimedia ada itu nanti ketuanya Mas Reza itu ada. Gambar-gambar 3D, broadcasting, foto-foto, multimedia ada tuh Pak. Yang mau jadi YouTuber. Lanjut silakan Pak. Iya. Siap Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Agung tadi inputannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman di sini? Ya, saya tanda ini di sini ya. Ada poin nanti ini nambah seiring pertanyaan yang ditanyakan selama proses pengajaran atau proses belajar mengajar kita. Oke, poin ini nanti akan saya gunakan juga untuk penambahan nilai tugas. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, tadi mohon di-download, kemudian coba di-install ya yang link yang saya kasih. Ya. Ini sifatnya ya individu ya. Jadi nanti pun saya akan jelaskan step by step instalasinya di minggu depan. Ya, di minggu depan itu kita akan praktek untuk coba HTML5 dan CSS dan kawan-kawannya. Itu di minggu depan. Tapi makanya diinstal dulu aja di laptop masing-masing. Oh ya, terus kedua itu saya sarankan untuk teman-teman di sini saat kita proses belajar mengajar menggunakan laptop. Karena nanti kita hands on coba. Itu ada. Itu tujuannya supaya benar-benar paham. Oke, jika tidak ada lagi yang dipertanyakan, saya anggap semua sudah clear. Jika memang belum clear, mohon nanti kan udah ada nomor saya tuh, WhatsApp saya. Tolong buat WhatsApp group aja mungkin. Tolong Bu Yuni dibuat WhatsApp group. Nanti dimasukkan saya sebagai member. Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke WhatsApp group itu. Nanti saya akan coba jawab. Baik, Pak, Pak. izin tanya, Pak. Iya. Target untuk mata kuliah ini di semester ini tuh apa ya, Pak? Nanti target tujuannya gitu. Ya, Bapak nanti buat web. Buat web yang koneksi ke database. Just simple. Ya, baik Pak. Makasih Pak ya. Oke. Karena saya nggak ekspektasi yang gimana-gimana ya. Ya waktu belajar itu kan butuh waktu. Nah, yang saya incar itu cuma proses pemahaman. Proses pemahaman. Nah, ketika kita mau expert di salah satu bidang, balik ke persona masing-masing. Itu. Jadi ibaratnya saya cuma kasih ibaratnya ini jalan ya. Ini jalannya, Bapak Ibu mau jalan apa enggak tergantung di individu Bapak masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi nama Bapak siapa? Maaf, tadi bertanya, bisa saya tandain? Diki, Pak. Oh, Diki, Pak Diki. Nomor berapa ya? Oke, nomor 18. Betul ya? Betul. Oke. Betul, Pak. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, saya sudahi saja pertemuan kita hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih banyak sudah join di mata kuliah saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.